Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Podcastku kenapa nggak naik-naik ya pendengarnya? Coba lihat gimana ngeditnya. Halo, selamat datang di podcast gue. Ya nggak heran sih, audionya mentah begini. Elah, kayak masakan aja. Semua bisa dimatengin. Bisa lah. Makanya yuk bikin siniarmu naik kelas di Masterclass Editing kelas podcast Siberkreasi Batch 2. Bakal dikupas tuh segala cara olah hardware dan software biar maksimal. Beneran nih? Siapa mentornya? Ada Agus Hardiman dari Art Sonica dan Visa Leindra yang punya Bandung Tanpa Kamu. Daftar kemana? Bayar berapa? Gratis hey! Langsung aja meluncur ke siniar.net/editing. Kejadian ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu saya diminta oleh teman saya untuk bekerja menggantikan dia di suatu perusahaan. Cuma 3 bulan sih. Tapi di perusahaan itu saya mengenal seorang laki-laki, katakanlah namanya Yudi. Kak Yudi orang yang sangat baik. Dia sangat perhatian sama saya. Dan ya kami sering jalan bareng. Saya menganggapnya sebagai sahabat baik. Akhirnya lama-kelamaan kami jadi dekat. Dan akhirnya pada suatu hari Kak Yudi nembak saya. Dia mengatakan bahwa dia mencintai saya dan berniat untuk mengawini saya. Tapi saya menolaknya karena memang saya tidak punya perasaan apa-apa padanya. Dan pada saat itu juga saya sudah mau menikah. Saya sudah punya tunangan. Beberapa bulan lagi saya akan menikah. Jadi tidak mungkin saya menerima cintanya Kak Yudi. Lalu kami berpisah. Tapi pada saat saya menikah, Kak Yudi datang. Dan hubungan kami masih baik sampai saat itu. Dia datang bersama seorang perempuan. Dia bilang calon katanya. Alhamdulillah kalau Kak Yudi sudah menemukan perempuan lain sebagai pengganti saya. Tahun berganti tahun. Dan terakhir saya mendengar kabar bahwa Kak Yudi pindah ke Kalimantan. Dia kerja di sana. Dia menikah dan bertahun-tahun tidak punya anak. Kemudian tiba-tiba pada suatu hari dia SMS saya. Dan ini selalu sering dia lakukannya. Beberapa bulan sekali dia SMS saya. Hanya nanya kabar. Isinya cuma bilang, "Dek, apa kabar? Kamu baik-baik ya?" Gitu. Ya, Kak Yudi memang sangat perhatian. Dia memang sangat baik. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian saya mendengar kabar dia kembali ke Jakarta. Saya sempat tanya sama dia, saya SMS. Saya cuma bilang, Kak Yudi katanya balik ke Jakarta ya? Saya bilang gitu. Dia bilang, "Iya dek, aku sakit." Dia cuma ngomong gitu. Lalu aku tanya, "Sakit apa kak?" Dan dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab SMS saya. Sampai akhirnya pada suatu hari saya mendapat telepon dari Kak Yudi. Saat itu suaranya berbeda sekali, lebih berat dari biasanya. Dan dia cuma bilang, "Dek, kamu jaga diri ya." Aku pamit, dia cuma ngomong begitu. Dan telepon itu pun terhenti. Dan sejak itu saya tidak mendengar kabarnya lagi. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian saya mendapat kabar bahwa dia sudah meninggal. Saya tahu dari Facebooknya dia. Itu saya kaget setengah mati. Saya merasa tidak mungkin Kak Yudi meninggal. Orang yang begitu baik, yang begitu perhatian sama saya. Dia meninggal. Dan saya lihat tanggalnya, itu kira-kira 2 hari atau 3 hari sebelum terakhir kali dia menelpon saya. Saya kaget sekali. Di setiap doa saya sebutkan namanya. Saya kirimkan doa padanya. Semoga dia bisa tenang di sana. Kak Yudi, maafkan segala kesalahan saya.
Semoga Kak Yudi bisa tenang di alam sana. Selamat istirahat yang panjang ya Kak. Sampai suatu saat kita bisa ketemu lagi. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.